Teman, kawan-kawan, selamat datang di channel Willy Kuswanto. Mari kita buat kritik estetika untuk film horor, yaitu film Rumah Teteh: The Story of Helena, dengan fokus pada apa yang seharusnya ada dan apa saja kritikannya, khususnya dalam kritik estetika. Rumah Teteh: The Story of Helena adalah film horor yang mencoba menghadirkan kisah seram dengan elemen supranatural. Namun dari sudut pandang estetika horor, film ini memiliki beberapa area yang bisa ditingkatkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih efektif dan berkesan bagi penonton. Kemudian apa yang seharusnya ada dalam film estetika horor yang ideal? Yang pertama, yaitu tentang pembangunan atmosfer atau atmosfer building yang konsisten dan mengancam. Dari sisi pencahayaan atau lighting, kemudian dari sisi desain suara atau sound design, dan juga dari sisi sinematografi atau sinematografi. Dari sisi pencahayaan, film horor yang efektif seringkali menggunakan pencahayaan untuk menciptakan ketegangan dan nuansa seram. Seharusnya ada yang lebih banyak menggunakan chiaroscuro, yaitu kontras tajam antara terang dan gelap, untuk menyembunyikan ancaman, menciptakan bayangan yang bergerak, dan membuat penonton merasa tidak aman. Kemudian dari desain suara atau sound design, suara adalah kunci dalam film horor. Selain jump scare, film seharusnya memanfaatkan desain suara yang berlapis, desisan halus, bisikan tak jelas, jerit pintu atau hembusan angin yang aneh. Suara ambien yang konsisten dapat membangun rasa takut yang merayap. Kemudian dari sisi sinematografi, penggunaan slow push in atau dolly zoom atau long takes yang tidak terputus meningkatkan rasa ketidaknyamanan. Sudut pandang kamera yang tidak biasa, misalnya dari sudut rendah atau tersembunyi, juga bisa memberikan kesan pengawasan. Kemudian dari sisi pacing atau tempo yang cerdas dan bertahap. Untuk sisi pacing, itu ada ketegangan yang terakumulasi dan juga momen hening. Untuk ketegangan terakumulasi, alih-alih mengandalkan jump scare semata, film seharusnya membangun ketegangan secara perlahan. Penampakan hantu atau kejadian aneh seharusnya diekspos secara bertahap, memberikan waktu bagi penonton untuk merasakan kengerian yang akan datang. Kemudian dari sisi momen hening, quiet moments, kontras antara momen yang intens dengan momen yang tenang itu sangatlah penting. Momen hening dapat dimanfaatkan untuk membiarkan ketakutan penonton beresonansi, seringkali menjadi lebih menakutkan daripada kebisingan. Kemudian, apa saja kritik terhadap Rumah Teteh, The Story of Helena, khususnya dari sisi estetika? Kritik yang pertama adalah ketergantungan berlebihan pada jump scare. Kalau kita lihat, film The Story of Helena, Rumah Teteh, seringkali menggunakan jump scare sebagai alat utama untuk menakuti penonton. Meskipun jump scare dapat efektif sekali, penggunaan yang berulang dan tanpa pembangunan atmosfer yang memadai dapat merasa murah dan mudah diprediksi. Nah, seperti ini, pintu kemudian tertutup pelan-pelan itu merupakan bagian yang bisa kita prediksi dan mengurangi dampak ketakutan sejati. Penonton menjadi kebal dan kurang terhubung secara emosional. Selanjutnya, efek estetis negatif. Ini mengorbankan pembangunan ketegangan yang lebih halus dan horor yang merayap, yang seharusnya lebih efektif dalam jangka panjang. Kemudian kritik selanjutnya yaitu adalah pembangunan karakter dan motif yang kurang dalam. Seringkali dalam film ini,
sering memberikan umpan tanpa pengembangan yang signifikan. Jika penonton tidak peduli dengan karakternya, maka ketakutan yang dialami karakter juga tidak akan terasa dampaknya. Motivasi entitas horor atau asal-usul kutukan yang mungkin juga terasa dangkal. Selanjutnya, terdapat kurangnya kedalaman karakter membuat penonton sulit berempati atau merasa terancam secara pribadi oleh bahaya yang dihadapi karakter. Kemudian kritik selanjutnya dari sisi kualitas produksi dan efek visual yang variatif. Efek visual ya atau make up prostetik untuk entitas horor mungkin terlihat kurang meyakinkan atau tidak konsisten, mengurangi kesan menakutkan, yaitu aspek teknis seperti pencahayaan atau blocking mungkin tidak selalu mendukung narasi apa yang dibicarakan oleh pemain. Terdapat visual yang kurang meyakinkan dapat menarik penonton keluar dari imersi film, mengingatkan bahwa mereka sedang menonton fiksi dan mengurangi dampak horor. Yang selanjutnya yang menurut kami itu yang bagus kritikannya yaitu terkait dengan narasi yang prediktif atau klise. Plot cerita mungkin mengikuti formula horor yang sudah sangat sering digunakan tanpa adanya twist atau pendekatan baru yang segar. Elemen-elemen seperti kelompok remaja yang nekat, yang kos di tempat yang tidak yang kurang begitu nyaman dan sangat horor, rumah berhantu, serah kelam, yaitu rumah Helena, itu mungkin terasa klise. Efek estetis negatif yaitu prediktabilitas, yaitu penonton dapat memprediksi, itu sebenarnya mengurangi ketegangan dan kejutan yang merupakan elemen penting dalam film horor. Kritik selanjutnya yaitu tentang penggunaan lokasi yang kurang dimaksimalkan. Jika Rumah Teteh adalah lokasi sentral, film ini mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi arsitektur rumah, sejarah, atau nuansa unik dari rumah tersebut untuk menciptakan ketegangan dan ketakutan. Rumah yang seharusnya menjadi karakter itu sendiri, atau setidaknya lingkungan yang menakutkan, hanya menjadi latar belakang biasa. Kesimpulan dalam kritik estetika ini yaitu untuk Rumah Teteh, The Story of Helena, agar secara estetis lebih unggul sebagai film horor, maka perlu adanya pergeseran fokus dari sekedar menakuti dengan jump scare menjadi pembangunan atmosfer yang cermat, pengembangan karakter yang lebih dalam, dan narasi yang lebih orisinal. Dengan demikian, film dapat mencapai tingkat horor yang lebih matang dan meninggalkan kesan yang lebih mendalam pada penonton. Film horor terbaik seringkali bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tapi juga tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita bayangkan, dan ketakutan yang berakar dalam psikologi manusia. Demikian kritik estetika pada film ini. Sampai jumpa pada kritik selanjutnya untuk film The Story of Helena.